Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul One Prestasi atas Perjanjian Jasa Promosi oleh Influencer pada Media Sosial ditinjau dari perspektif KUH Perdata. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadlur Rahman, NPM 10040018144. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Muhammad Faiz Mufidi, SH.MH, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Poin pertama mengenai latar belakang masalah. Pada masa globalisasi digital dan kemajuan pengetahuan tentang teknologi di masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial banyak digunakan untuk transaksi jual beli, tetapi bisnis semacam ini lemah karena kemungkinan pelanggan yang kecil. Hanya mereka yang mengikuti atau berteman dengan vendor di media sosial. Maka dari itu, para pelaku usaha menggunakan jasa promosi melalui media sosial yang kita kenal dengan endorse. Pada umumnya, pihak pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli menggunakan media endorsement akan memilih kalangan-kalangan orang terkenal dan berpengaruh terhadap publik seperti artis, selebritis, bahkan pejabat yang dianggap memiliki dampak yang cukup besar bagi keberhasilan produk yang akan ditawarkan. Endorsement ini terjadi akibat adanya perjanjian berupa perjanjian tidak tertulis maupun perjanjian baku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, umumnya membuat tentang kewajiban endorser untuk mempromosikan online shop sebagai konsumen, tetapi nyatanya banyak endorser yang tidak melaksanakan hal tersebut. Karena endorsement ini tertuang dalam suatu perjanjian yang sifatnya mengikat, maka semua hal yang disepakati harus dilaksanakan, termasuk kewajiban mempromosikan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka tindakan tersebut disebut sebagai one prestasi. Poin selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal dengan penelitian normatif empiris, yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan sejumlah komponen empiris. Pendekatan statuta dan pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang disebut sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan tiga kategori sumber data yang digunakan. Penelitian dilakukan baik di lapangan maupun di perpustakaan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Data dievaluasi secara kualitatif yang dikumpulkan atau dikualifikasi dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang terkait dengan masalah dan ditarik kesimpulan untuk memastikan hasilnya. Poin selanjutnya adalah kasus endorsement yang terjadi kepada online shop yang bernama Revive Official yang menjual beberapa produk pakaian seperti jaket atau hoodie. Agar produk mereka bisa dilihat oleh banyak orang, pihak Revive Official menggunakan jasa promosi online atau endorsement. Pihak online shop menemui selebgram yang memiliki followers banyak berinisial NF. NF memiliki followers mencapai 1,7 juta followers. Setelah itu, pihak online shop menghubungi pihak influencer untuk membuat perjanjian berupa endorsement. Isi perjanjian tersebut mengenai berupa waktu pengunggahan, tarif jasa endorse, dan jenis yang akan dipromosikan. Setelah perjanjian dibuat, pihak NF tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau disebut dengan one prestasi, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak endorse atau pihak on-shop. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan, endorsement ini terjadi akibat adanya perjanjian berupa perjanjian tidak tertulis maupun perjanjian baku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, umumnya membuat tentang kewajiban endorser untuk mempromosikan online shop sebagai konsumen. Tetapi nyatanya banyak endorser yang tidak melaksanakan hal tersebut. Karena endorsement ini termasuk ke dalam suatu perjanjian yang sifatnya mengikat, maka semua hal yang disepakati harus dilaksanakan, termasuk kewajiban mempromosikan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka tindakan tersebut disebut sebagai one prestasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama para pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka undang-undang yang mengatur tentang penyisipan syarat-syarat baku dalam perjanjian pengesahan dinyatakan sah dan berlaku sebagai aturan bagi para pihak. Hal itu juga sesuai dengan syarat sahnya perjanjian elektronik yang dituangkan dalam pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
Ketentuan klausula baku adalah sah apabila tidak dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan menurut hukum, kesusilaan, dan juga kebijaksanaan umum. Faktor terjadinya wan prestasi. Beberapa seleb kerap kali justru mengalami sejumlah kesulitan saat melakukan proses perjanjian tersebut. Kendala yang dihadapi oleh selebgram antara lain adalah kebutuhan untuk mencari lokasi di foto di luar rumah, proses editing yang memakan waktu, kebutuhan untuk mengubah pencahayaan ruangan, dan persiapan ekstensif yang diperlukan sebelum memotret item untuk toko online, atau bahkan perjanjian klien tenggelam akibat dari masuknya banyak tuntutan atau banyaknya permintaan endorse. Kesimpulan, temuan penelitian menunjukkan bahwa selama para pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka undang-undang yang mengatur tentang penyisipan syarat-syarat baku dalam perjanjian pengesahan dinyatakan sah dan berlaku sebagai aturan bagi para pihak. Hal itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian elektronik yang dituangkan dalam pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ketentuan klausula baku adalah sah apabila tidak dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan menurut hukum, kesusilaan, dan kebijaksanaan umum. Ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah perjanjian pengesahan: dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lalu meminta pengadilan negeri untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas pemutusan perjanjian, dan menuntut ganti rugi dari pihak yang wan prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.